Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 170 dengan tema Yudas. Firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 3-6 dengan nats ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka." Saudara, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Selama hampir 3 tahun, Yudas mengikuti Yesus dan belajar dari Yesus. Ia menyaksikan pelayanan Yesus, pengajaran Yesus, dan mujizatnya. Tetapi mengapa Yudas yang dekat dengan Yesus bisa mengkhianati Yesus? Yudas bertugas sebagai bendahara dalam pelayanan Yesus. Uang sangatlah penting bagi Yudas. Di dalam tugasnya, Yudas menyalahgunakan jabatannya dengan mencuri, karena ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 6. Yudas adalah seorang pencuri. Itu berarti dia memiliki hati seorang pencuri. Dia mencuri sebagian dari uang yang ada di tas atau kantong yang dibawa itu. Tafsiran Matthew Henry mengatakan, dia senang meraba uang itu. Tidak ada yang salah dengan mendapatkan uang melalui bekerja dengan jujur. Namun Rasul Paulus berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Lukas 22 ayat 3 berkata, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas." Kelemahan Yudas akan uang digunakan iblis, dan iblis bermain pada titik lemahnya, dan Yudas menyerah. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, dan ia pergi kepada imam-imam kepala untuk mengkhianati juru selamat. Yudas Iskariot mengkhianati Kristus demi uang. Ketamakan telah membinasakan jiwanya. Seorang teolog berkata, apa yang saya maksud dengan keinginan mata serta keangkuhan hidup dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, saya sedang berbicara tentang uang dan hal-hal yang bisa dibeli dengan uang. Sebuah rumah, mobil, pakaian bagus, perjalanan fantastik, dan lain-lain. Ketika uang dan apa yang dibeli menguasai mata Anda dan menjadi tujuan utama Anda pasti ingin lebih memperbanyak uang Anda. Anda telah ditangkap dan diperbudak oleh keinginan mata. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang Yudas dapatkan untuk mengkhianati Kristus? Dia hanya mendapatkan 30 keping perak. The Davis Dictionary of the Bible mengatakan bahwa itu sekitar $19,50 harga umum untuk seorang budak. Iblis mendapatkan kebanyakan orang dengan harga murah. Dia jarang membayar dengan harga mahal. Dia mendapat kebanyakan orang dengan harga murah. Demikian juga keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, jika hari ini Anda menyadari keadaan dirimu cinta akan uang, maka bertobatlah. Minta dalam doamu supaya Tuhan mengubah hatimu yang cinta akan uang. Belajarlah mencukupkan diri dan janganlah hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua jika kita sungguh-sungguh mau berubah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari Yudas yang cinta akan uang dan sering mencuri. Tuhan, kadang-kadang kami pun mempunyai hati yang cinta akan uang. Ampuni kami dan ubahkan kami. Ajarkan kami untuk mencintai Engkau lebih dari segalanya. Dan Tuhan, kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.